Hai kawan pajak, apa kabarnya hari ini? Kita berharap ya semakin sehat ya. Iya. Oke, kita akan mulai podcast kita hari ini, makan cireng di Cikini. Sambil nikmati kopi aren, gula merah. Bersama saya Daniel Dan Aterson di sini. Kita bahas kewajiban perpajakan instansi pemerintah. Oke. Nah, jadi Son, hari ini kita di podcast untuk hari ini kita akan bahas tentang kewajiban perpajakan instansi pemerintah. Jadi, salah satu sistem perpajakan di Indonesia sendiri itu adalah sistem withholding. Nah, maksudnya apa sih sistem withholding? Sistem withholding ini sebenarnya gampangnya itu adalah sistem pemotongan dan pemungutan. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak ini melibatkan pihak lain untuk dapat melakukan kewajiban perpajakan melalui pemotongan dan pemungutannya. Perpajakan ya atas transaksinya. Nah, salah satu pihak lain yang memungut atau memotong yaitu instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah ini terdiri dari 3 nih kalau di Indonesia. Yang pertama instansi pemerintah daerah, lalu instansi pemerintah pusat, dan desa. Nah, tugas dari instansi pemerintah sendiri yaitu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukan kepada rekanannya. Nah, untuk lebih detailnya sebenarnya aturannya itu ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Ini sebenarnya terkait implementasi Korteks di aplikasi Korteks, dan juknisnya atau teknisnya ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 11 Tahun 2025. Nah, banyak sekali nih pertanyaan Son, ya setiap kita sosialisasi atau misalnya kita di helpdesk, ada beberapa isu yang akan kita angkat nih. Kita nggak akan menjelaskan ya secara ringkas terkait ini PPh 22, PPh 23 kewajibannya apa saja, bukan. Tapi yang kita bahas di sini adalah terkait isu-isu yang biasanya nih dialamin oleh para instansi pemerintah. Nah, kalau misalnya saya kita rangkum sendiri di sini ada 8 isu ya yang akan kita bahas, dan kita akan coba bahas satu persatu ya Son ya. Oke, kita mulai nih dari pertanyaan pertama. Apa nih Son? Baik kawan pajak, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita kumpulkan kira-kira gitu ya. Pertanyaan yang pertama nih yang biasa atau yang sering mungkin ditanyakan ketika kita jumpa wajib pajak, itu apa sih perbedaan pemungutan pajak dan pemotongan pajak yang dilakukan instansi pemerintah gitu ya. Nah, kawan pajak, jadi pemotongan pajak dan pemungutan pajak ini adalah dua konsep yang berbeda. Saya katakan konsep ya, bukan hal yang berbeda gitu. Nah, perbedaannya apa gitu ya? Nanti sebenarnya bisa kawan pajak mungkin ada yang bertanya gitu terkait dengan pemotongan ini. Siapa sih yang memotong? Siapa sih yang dipungut? Siapa sih yang dipotong gitu ya? Dan kira-kira jenis pajak apa saja sih yang masuk kategori dalam pemotongan pajak, masuk dalam kategori pemungutan pajak gitu ya. Nah, kawan pajak, kalau untuk pemotongan pajak itu sendiri itu adalah proses pemotongan pajak oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya itu seperti pemberi kerja. Dalam hal ini kan kita bahas tuh instansi pemerintah ya. Nah, di sini instansi pemerintah adalah sebagai pemberi kerja atau pemberi penghasilan gitu ya. Nah, jadi instansi pemerintah di sini bertanggung jawab memotong pajak atas penghasilan yang diberikan kepada wajib pajak gitu. Nah, contohnya ini seperti apa gitu ya terkait dengan pemotongan pajak ini gitu. Nah, ini contoh seperti PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 ini atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atau katakanlah mungkin karyawan, pegawai, ASN gitu ya, yang bekerja di bawah naungan dinas mungkin atau instansi pemerintah, dan dipotonglah PPh 21 atas penghasilan mungkin berupa gaji, upah, honor yang diterima wajib pajak dari pemberi kerja gitu ya. Nah, sedangkan kalau pemotongan pajak itu adalah pengumpulan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, instansi pemerintah ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contohnya ini mungkin seperti katakanlah PPN gitu ya, pajak pertambahan nilai. Nah, ini yang dikumpulkan oleh yang dipungut oleh instansi pemerintah dari pembeli atau penjual. Nah, pemungutan pajak ini dilakukan ketika ada transaksi gitu ya, baik dia barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dan juga instansi pemerintah bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak yang dipotong atau yang dipungut itu ke kas negara. Kira-kira seperti itu Bang Daniel. Baik. Nah, sebenarnya kalau kita balik lagi nih pertanyaan pertama, memang pemotongan atau pemungutan ini jadi isu yang sangat krusial karena banyak sekali
ternyata instansi pemerintah belum bisa nih membedakannya. Jadi kalau dari penjelasan Atterson sendiri sebenarnya dikategorikan ya. Jadi siapa yang dipotong atau dipungut, siapa yang memotong atau memungut, lalu apa yang dipotong dipungut. Oh iya. Dampaknya, lalu jenis pajaknya. Sebenarnya gini, kalau yang aku bisa tangkap Iya, dari iya, penjelasan Atterson sendiri, untuk pemungutan dan pemotongan itu pertama siapa yang dipotong atau siapa yang dipungut. Jadi ini penting ya, karena banyak sekali kalau yang kita lihat ya di lapangan yang ngaku-ngaku jadi pemungut atau pemotong. Padahal pemotong itu terbatas di sebenarnya kalau dari aturan pemotong itu yaitu pemberi penghasilan, pemberi kerja, bendaharaan pemerintah, lalu penyelenggara kegiatan. Lalu kalau misalnya pemungut sendiri pemungut sendiri ini itu bendahara juga termasuk. Makanya kalau ada belanja, kita kan biasa ya sering ketemu orang instansi pemerintah belanja mungut apa PPh pasal 22, lalu PKP. Nah, PKP itu juga sebagai pemungut, namun terbatas di PPN dan pihak-pihak lain yang memungut PPh ataupun PPN. Nah, mungkin ini tadi disinggung juga nih sama Atterson ya terkait jenis-jenis pajaknya. Jenis pajak. Ini penting juga ya, Son. Maksudnya supaya wajib pajak juga tahu nih. Jadi nih, kalau misalnya pemotongan dan pemungutan, kita lihat juga nih, Son, untuk jenis pajaknya. Jenis pajaknya, kalau kita lihat nih ya, dari pemotongan sendiri ya, yang dipotong adalah PPh pasal 21, 23, 4 ayat 2, 15. Nah, ini adalah dilakukan pemotongan oleh orang-orang yang tadi kita sebutin. Lalu pemungutan ini adalah terbatas di PPh pasal 22 dan PPN. Ini menarik juga karena kemarin aku coba lihat lagi ya, kan takut salah nih kita mendefinisikannya ke kawan pajak. Jadi sebenarnya perbedaan krusial selain kita bisa lihat nih dari siapa yang dipotong, siapa yang motong, apa saja yang dipotong dan juga jenisnya. Apa saja nih penting. Kalau apa saja itu adalah terkait penghasilan pastinya. Yang dipotong adalah penghasilan. Kalau misalnya yang dipungut biasanya itu adalah pembelian atau penjualan. Dampaknya ini yang penting. Jadi kalau pemotongan ya kawan pajak akan berdampak kepada pengurangan yang diterima oleh si penerima penghasilan. Contoh nih kita berdua ya, kita kan punya penghasilan nih setiap bulan. Kita dipotong PPh pasal 21. Berarti yang kita terima itu lebih sedikit ya, menjadi berkurang dari yang seharusnya kita terima. Nah, jadi nanti wajib pajak instansi pemerintah setelah potong disetorkan atas pajak yang kita terima. Kalau pemungutan malah dia lebih besar. Jadi yang membayar pihak yang dibayar ini akan menerima yang lebih besar. Seperti itu. Sebentar. Wajib pajak pemungutan ini pada umumnya akan menambah beban kewajiban bagi yang dipungut. Jadi yang dipungut itu akan ditambah lagi PPh pasal 22 dan kalau ada PPN. Makanya kalau misalnya instansi pemerintah yang biasa kita lihat di lapangan, jumlah yang dipungut itu lebih ada PPh 22 dan PPN-nya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita pertanyaan kedua, isu kedua nih. Jadi banyak sekali ya ini kesalahpahaman nih. Wajib pajak instansi pemerintah yang bilang kalau ya udah aku udah mungut, ya udah tinggal bayar atau ya bayar pajak selesai. Kenyataannya ya tidak terbatas nih ya kawan pajak. Jadi pertanyaan, apakah nih ya kewajiban perpajakan instansi pemerintah terbatas hanya pada pemungutan atau pemotongan saja? Jadi kalau kita rujuk lagi nih di Peraturan Menteri Keuangan nomor 59 tahun 2022, kewajiban perpajakan instansi pemerintah ini tidak terbatas ya Son dari pemotongan atau pemungutan. Jadi kalau sudah dipungut pajaknya dari rekanan atau dipotong dari pegawainya, yang bersangkutan harus menyetorkan, harus memberikan pajak yang sudah dipotong atau dipungut itu ke kas negara. Gitu ya. Apakah sudah selesai setelah dibayarkan? Jawabannya tidak. Jadi kawan pajak ini penting untuk diketahui. Kalau kita lihat lagi ya Son di PMK terkait 59 tahun 2022 ini, bahwa setelah pungut atau potong, setor, setelah itu yang dilakukan adalah tidak lupa melaporkan SPT untuk SPT tertentu. Nanti kita akan jelaskan juga ada ternyata
beberapa jenis pajak Iya. yang ketika disetorkan sudah sama dengan dilaporkan, tapi di isu selanjutnya. Oke. Oke, pertanyaan ketiga, Son. Oke, nah jadi pertanyaan ketiga kawan pajak, apakah wajib pajak instansi pemerintah tetap memungut PPN saat melakukan transaksi dengan lawan transaksi non PKP? Bagaimana mekanisme pemungutan PPN sejak berlakunya peraturan terbaru? Nah, kawan pajak per 1 Januari 2005 mungkin kawan pajak juga tahu bahwasannya kita itu sudah melakukan seluruh administrasi perpajakan kita udah pakai aplikasi Cortex yang namanya Cortex gitu ya. Nah, sebelumnya kita kan merujuk ke ke aturan itu pasal 126 per 11 2025. Ini aturan yang terbaru yang baru keluar tahun ini, akhir-akhir inilah gitu ya. Nah, kawan pajak mungkin kawan pajak atau terkhususnya instansi pemerintah sebagaimana yang sudah diketahui bahwa sebelum aturan per 11 2025 ini keluar, bahwasanya ketika kawan pajak ada melakukan transaksi ya pembelian barang atau jasa kena pajak, maka kawan pajak dipaksa gitu ya. Kalau di Cortex itu kan dulu mungkin kawan pajak tahu bahwasanya dipaksa untuk memungut PPN hanya untuk yang rekanannya itu kalau bisa yang PKP gitu ya. Jadi di Cortex itu memang dipaksakan awalnya gitu. Nah, tetapi setelah aturan per 11 2025 ini keluar, Bapak Ibu, di sini kan terkait dengan pemungutan PPN itu, jadi kita udah bisa nih melakukan pemungutan PPN sama yang rekanannya itu non PKP gitu ya. Di aturannya itu kan sudah jelas di pasal 126 gitu ya. Jadi udah bisa melakukan transaksi pada yang non PKP, rekanan yang non PKP. Nah, mekanisme pemungutan PPN dan penyetoran PPN itu transaksinya itu dilakukan dengan pembuatan kode billing ya, dengan menggunakan akun pajak itu 411211 yang kode jenis setorannya itu 108 gitu ya. Nah, kalau sebelumnya kan sebelum aturan ini berlaku kita kan kemarin memaksa lah istilahnya bahwasanya pemungutan itu pakai billing yang namanya deposit gitu ya. Nah, setelah aturan ini berlaku, maka sudah bisa pakai yang kode store yang pasal 12111 108. Itu untuk PPN dalam negeri yang dipertanggungjawabkan secara renteng ya namanya ya, secara renteng. PPN-nya secara renteng lah istilahnya gitu. Nah, jadi itu dia kawan pajak setelah aturan ini berlaku dan sekarang udah bisa melakukan transaksi pemungutan PPN untuk rekanan yang non PKP gitu. Oke. Ini tadi kan oke. Boleh. Dan satu lagi ya tambahannya Bang Ilnya. Nah, terkait dengan PPN, kita singkat aja lah ya, PPN secara renteng lah istilahnya gitu ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, PPN yang secara renteng ini agak spesial lah istilahnya dari kalau biasanya kita buat billing yang deposit gitu ya. Nah, sebenarnya hampir sama sih kayak billing-billing sebelum 2025. Jadi ketika kawan pajak instansi pemerintah membuat billing ya PPN secara renteng. Nah, ketika billing ini sudah terbit dan kita setorkan, kita bayarkan nih ke bank, maka cukup sampai di situ gitu ya. Maka penyetoran pajak itu akan dianggap setelah telah melaporkan SPT masa PPN ketika kawan pajak membayarkan kode billing atas PPN renteng secara renteng ini ke bank gitu. Jadi ketika kita sudah setorkan dan sudah dianggap melakukan pelaporan SPT masa PPN gitu. Jadi nggak usah lapor lagi nggak usah lapor lagi gitu. Ketika udah bayar sama dengan lapor. Sama dengan lapor. Ya. Ini tambahan nih. Oke. Jadi tadi bicara tentang kode billing, ini informasi baru ya. Mungkin bagi wajib pajak instansi pemerintah yang baru melakukan penyetoran, kode billing yang kita terbitkan ini berlakunya cuma 7 hari ya. 7 hari sejak diterbitkan di hari ini. Jadi kawan pajak jangan heran kalau misalnya ternyata biasanya bayarnya 30 hari ya. Rupanya di hari ke-21 kok nggak bisa diterima ya kan. Nah, karena batasnya itu 7 hari sesuai dengan jam yang ada di kode billingnya. Nanti boleh diperhatikan masa berlakunya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Ini kemarin sempat tanya nih, Son. Pertanyaan keempat ini sering ditanya sama salah satu wajib pajak. Apakah transaksi pembelian melalui marketplace dengan mekanisme uang persediaan dilakukan pemungutan atau pemotongan pajak oleh instansi pemerintah? Nah, jadi ini sebenarnya untuk aturannya sudah berlaku lama ya. Itu sudah berlaku dari tahun 2022 berdampingan sama PMK 59. Ya. Jadi ini kakaknya lah bahasanya gitu ya, PMK 58. Jadi di PMK 58 tahun 2022 ini penting untuk diketahui ya kawan pajak bahwa di aturan ini telah ditunjuk pihak lain yang menjadi pemungut ataupun pemotong terkait belanja pemerintah. Nah, pihak lain ini maksud di sini
adalah pihak lain yang dengan mekanisme uang persediaan nih Oke. Son. Jadi bukan mekanisme uang langsung. Jadi Langsung kalau ya. belanja itu kan ada uang persediaan dan uang langsung. Iya. Yang dibahas di sini sendiri adalah terbatas ke uang persediaan. Jadi ini aku baca ya secara ininya ya, secara aturannya ya. Jadi pihak lain yang dimaksud di PMK nomor 58 tahun 2022 di sini adalah marketplace pengadaan atau retail daring, pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak, atau rekanan pengusaha yang menyediakan barang atau jasa dan instansi pemerintah yang bertransaksi melalui sistem informasi pengadaan yang telah ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan atau jasa pemerintah atau yang telah ditetapkan oleh pejabat instansi. Jadi sebenarnya kesimpulannya pihak lain yang dimaksudkan di sini adalah marketplace dan retail daring yang ditetapkan nih. Sudah ditetapkan nih Son, jadi nggak sembarangan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah atau LKPP. Nah, di LKPP Marketplace dan Retail Daring ini, keduanya ini disebut nanti sebagai toko daring nih Son. Jadi kalau misalnya nih kawan pajak belanjanya itu menggunakan ada aplikasi namanya Siplah nih Son. Oke. Pernah dengar ya? Iya. Siplah atau ada namanya toko daring LKPP. Nah, marketplace yang tersedia yang termasuk dalam sistem informasi pengadaan pemerintah sendiri ini adalah toko daring LKPP dan juga Siplah atau sistem informasi pengadaan sekolah milik Kemdikbud-Ristek. Nah, ini kayaknya namanya agak beda nih semenjak pemerintahan baru ya. Iya. Kira-kira sama lah aplikasinya itu nanti yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya dan Kementerian Kemendik ya. Ini aku agak lupa sebenarnya nomenklaturnya sekarang. Siplah lah namanya aplikasinya dan toko daring LKPP. Jadi sebenarnya dua aplikasi ini yang masih disahkan nih Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah atau LKPP. Nah, di toko daring LKPP sendiri sudah ada nih 70 mitra yang tergabung dalam SPP ya. Oke. Jadi ada dua nih toko daring LKPP dan juga Siplah. Toko daring ini nanti kawan pajak bisa cek sendiri di internet mungkin ya. Ada 70 mitra daring. Kalau kemarin saya lihat itu ada beberapa platform memang kayak toko oranye sama toko hijau itu udah gabung di sini. Jadi kalau mau belanjanya di sini ya itu namanya toko daring LKPP. Nah, ini nanti pemungutannya gimana? Pemungutannya ini dilakukan oleh marketplace-nya. Marketplace-nya berarti yang terdaftar di situ. Misalnya nih si toko hijau atau toko oranye gitu ya. Belanjanya dari situ. Berarti yang mungut PPH 22 ataupun PPN ya pihak lain atau marketplace-nya. Jadi beda ya, bukan instansi pemerintahnya. Nah, tapi ini jadi pertanyaan juga nih. Kemarin ada nih kawan pajak nih yang nanya, gimana kalau misalnya belanjanya dari aplikasi namanya e-katalog. Oke. Ya, e-katalog dan DigiPay. DigiPay ya. Jadi ini penting untuk diketahui ya kawan pajak. E-katalog dan DigiPay ini tidak termasuk dalam SIPP. Jadi ketika instansi pemerintah berbelanja lewat e-katalog dan DigiPay, nah tidak mendapatkan perlakuan perpajakan yang sama seperti perpajakan ketika belanja melalui SIPP. Jadi khusus untuk e-katalog dan DigiPay tetap dipungut oleh instansi pemerintah. Beda halnya sama yang tadi. Pihak lain tadi ya. Benar, yang toko daring LKPP dan juga marketplace lah. Siplah. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Nah, oke, baik kawan pajak. Nah, di sini apakah wajib pajak instansi pemerintah ya wajib meminta identitas rekanan instansi pemerintah dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, mengapa gitu ya. Nah, iya benar. Jadi wajib pajak ketika melakukan transaksi atau pembelian barang atau jasa kepada rekanan, maka wajib instansi pemerintah meminta identitas si rekanannya gitu ya. Nah, dalam sebenarnya guna perekaman bukti potong nantinya di aplikasi Cortex-nya ya, wajib memasukkan identitas si rekanannya atau si si penjualnya istilahnya gitu. Nah, mungkin sebagai contoh juga kalau dulu sebelum Cortex gitu ya, sebelum Cortex mungkin pemotongan PPH 22 sama PPN. Nah, itu kan pemotongannya dilakukan oleh pemerintah, tapi penyetorannya dulu sebelum itu katakanlah di DP online gitu ya. PPH 22 itu kan disetorkan pakai NPWP si rekanan. Kalau sebelum Cortex berlaku. Nah, kalau di Cortex ini kan sebenarnya semuanya itu dibayar oleh si instansi pemerintah. Cuman ketika melakukan perekaman bukti potong, maka pemerintah wajib memasukkan menginput yang namanya identitas sama si rekanannya. Nah, sebenarnya kalau dampaknya ada untuk terkait dengan PPH pasal 22 gitu ya. Nanti ketika si rekanan
menerbitkan bukti potong ya, PPh 22-nya itu instansi pemerintah wajib memberikan bukti potong itu sama si rekanannya, karena PPh pasal 22 ini kan termasuk kredit pajak lah sama si rekanannya gitu, termasuk kredit pajak. Jadi supaya tidak ada double tax nantinya, maka instansi pemerintah wajib memberikan bukti potong yang diterbitkan di Kortex nanti kepada rekanannya. Jadi wajib ya kawan pajak untuk instansi pemerintah ketika melakukan transaksi wajib meminta identitas si rekanannya. Gitu. Oke, jadi memang itu penting ya. Penting, sangat-sangat penting. Iya. Ya. Oke. Untuk yang bukti potong sama bukti pungut nantinya. Oke, sekarang next pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang keenam nih ya. Bagaimana kewajiban perpajakan instansi pemerintah yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah yang memiliki unit vertikal? Ya, sebenarnya tidak terbatas di daerah sih, ada unit vertikal yang seperti dinas kesehatan atau dinas pendidikan. Karena banyak nih Son, kalau di kita sendiri di daerah itu kan dinas pendidikan menaungin mungkin SMP, SMA yang ada di sini atau SD, SMP di sini, baru misalnya provinsinya ngurusin SMA-nya gitu ya. Begitu juga dengan dinas pendidikan, kesehatan. Ya kan nanti akan ada namanya UPT, sekarang UPT ya, unit pelaksana teknis puskesmas atau yang lain-lain. Ini gimana kewajibannya? Mereka kan kalau yang kita ketahuin dinas pendidikan dan dinas kesehatan sendiri ini memiliki NPWP, tapi yang di bawahnya tidak ya. Yang di bawahnya tidak memiliki NPWP lagi sejak tahun 2020. So saya itu dari tahun 2020, 1 April 2020 sejak terbit PMK 231 itu NPWP-nya semuanya dipusatkan ke dinasnya. Nah, yang jadi pertanyaannya dari kawan pajak sendiri adalah bagaimana kewajiban pajaknya? Apakah dinas pendidikan aja nih yang ngurusin? Jawabannya tidak. Jadi nanti untuk ini tetap ya kawan pajak yang mungkin bekerja di dinas pendidikan yang bekerjanya itu di UPT, contoh SMP atau SMA atau SD. Nah, ini nanti untuk bukti potong, terus kode billing dan juga lapor SPT itu nantinya tetap dilakukan oleh unit vertikalnya atau kalau di kita namanya subunit instansi. Jadi gimana nantinya? Jadi gini, kalau dari tahun lalu sebenarnya melalui unifikasi ya ataupun melalui Ibu Pot PPh 21 itu ada namanya subunit instansi. Nah, itu diterapkan lagi nih di Kortex sebenarnya. Nah, kawan pajak yang punya ya dinas pendidikan, yang kerja di dinas pendidikan ataupun di dinas kesehatan, ini nantinya bisa berkolaborasi, koordinasi dengan dinas terkait untuk dapat nih menambahkan akun sekolahnya ya di bagian pihak terkait informasi umum dinas pendidikan ataupun dinas kesehatan dan menambahkan PIC-nya. Setelah itu nantinya dinas pendidikan atau dinas kesehatannya akan menambahkan aksesnya melalui menu wakil atau kuasa saya di Kortex. Jadi sebenarnya karena semuanya dari Kortex, nanti akun pusat NPWP-nya atau dinas pendidikan atau dinas kesehatan ini akan menambahkan pertama pihak terkait PIC misalnya kepala sekolah atau bendahara sekolah atau puskesmas. Lalu yang kedua adalah menambahkan UPT-nya atau subunit instansinya, contoh UPT Puskesmas X atau UPT SMPY gitu ya. Itu yang menambahkan adalah dinas terkaitnya. Oke, selanjutnya nama dari PIC-nya tidak lupa juga untuk ditambahkan akses di menu wakil atau kuasa saya. Supaya apa? Supaya nanti PIC dari setiap sekolah atau UPT atau subunit instansinya itu dapat melakukan kewajiban perpajakannya, baik itu dari pemotongan atau pemungutan pajak, pembuatan billing ya, sampai pelaporan SPT seperti itu. Jadi ini harus diketahui nih oleh kawan pajak yang mungkin bekerja di daerah ya atau di kota-kota besar yang kerjanya itu di dinas pendidikan ya, dinas kesehatan yang tidak punya NPWP di bawah-bawahnya itu konsepnya alur kerjanya seperti itu. Baru bisa nanti kawan pajak bisa menjalankan kewajiban perpajakannya melalui aplikasi Kortex seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Son. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apabila rekanan instansi pemerintah menunjukkan surat keterangan gitu ya atau PP 23 atau PP 55 kepada instansi pemerintah, bagaimana mekanisme pemungutan pajaknya? Nah, kawan pajak, jadi untuk surat keterangan ini, surat keterangan PP 23 atau PP 55 ini rekanan dapatnya itu dari kantor pajak, dari DJP, harus didaftarkan dulu lah untuk mendapatkan surat keterangan ini gitu ya. Nah, ketika kawan pajak instansi pemerintah
melakukan transaksi sama rekanan gitu ya. Dan si rekanan itu menunjukkan surat keterangan tersebut gitu. Nah, maka instansi pemerintah itu pemotongan pajaknya itu berbeda dari yang pada umumnya gitu ya. Kalau biasanya kan pemotongan PPh pasal 22 sama PPN gitu ya. Nah, ketika rekanan menunjukkan surat keterangan tersebut, maka instansi pemerintah selaku pemotong atau pemungut pajak itu tidak memotong PPh 22 sama PPN lagi, tapi yang memotong itu sesuai dengan surat keterangan PP 23 atau 55 itu. Kan PP 23 atau PP 55 itu untuk pelaku UMKM yang pajaknya itu dikenakan 0,5% gitu ya. Nah, maka instansi pemerintah selaku pemungut pajak memungut pajaknya itu sebesar 0,5% sesuai dengan surat keterangan PP 23 atau 55 yang ditunjukkan sama si rekanannya gitu ya, kawan pajak ya. Jadi ketika ditunjukkan, tapi kalau tidak ditunjukkan ya seperti biasa, potong PPh 22 sama sama PPN gitu kawan pajak. Oke. Oh, berarti tarifnya bisa lebih murah. Bisa lebih murah. Asalkan berhasil nunjukin ini ya. Benar, surat keterangannya itu. Ya. Gitu. Dan penting juga nih, kalau misalnya nih kawan pajak sebagai WP instansi pemerintah, ini tidak lupa untuk mengecek juga masa berlakunya pasti ya Son. Iya. Karena kadang ada beberapa yang memang tidak memenuhi nih. Dia punya SK-nya 2020, belanjanya 2025. Itu perhatiin lagi nih kawan pajak supaya tidak terjadi kesalahan dalam penentuan tarif pemotongan atau pemungutan. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Ini sering jadi kesalahan sebenarnya di lapangan ya bagi kawan pajak instansi pemerintah yang sebagai pemungut ya, khususnya di dinas pendidikan. Ya, dinas pendidikan tuh kan banyak bawa-bawanya. Dipungutin semuanya soalnya. Mau belanja 1.500.000 dipungutin. Mau belanja pakai dana bos juga dipungutin. Jadi sebenarnya menurut PMK ya, PMK 59, kita balik lagi sebenarnya untuk kewajiban perpajakan instansi pemerintah ini diatur secara khusus di PMK 59 tahun 2022 dan diubah ya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024. Nah, agak sedikit bahas ya, PMK 81 2024 ini sebenarnya tidak terbatas di kewajiban perpajakan instansi pemerintah kawan pajak. Ini membahas tentang implementasi Cortex. Jadi kemarin ini saya lupa sih pasal berapa ya. Nanti kawan pajak bisa search sendiri ketikan instansi pemerintah harusnya dapat tuh pasal berapa yang mengacu ke sini. Jadi sebenarnya perubahannya tidak terlalu signifikan Son. Cuma ya kalau tahun lalu atau sejak pemberlakuan PMK 59 tahun 2022 pembuatan billing masih menggunakan atas nama rekanan, kalau ingat ya, kalau yang di PMK terbaru ini semuanya atas nama instansi pemerintah, tapi dengan ketentuan tadi harus berurut buat bukti potong, bukti pungut, dan juga sampai lapor SPT untuk buat billingnya. Yang jadi pertanyaan ke-8 atau pertanyaan terakhir dari kawan pajak sendiri adalah apakah belanja yang dilakukan menggunakan dana bos dipungut PPh pasal 22? Nah, itu. Ini sebenarnya udah umum ya. Kayaknya udah banyak juga beberapa instansi yang sudah tahu, oh ini nggak dipungut nih PPh pasal 22, oh ini dipungut nih. Nah, jadi sebenarnya kalau kita acuan lagi ke aturan yang saya sebutkan tadi ya di PMK-nya, terdapat nih pengecualian. Jadi nggak semuanya dipungut PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah, begitu juga PPN. Apa saja sih yang dikecualikan nih terhadap pemungutan PPh pasal 22? Jadi ini saya merangkumnya ada 368, ada 8 transaksi yang dikecualikan atau bahasa keren kita ya, orang pajak tuh negative list. Negative list dari pemungutan PPh pasal 22 berdasarkan PMK 59 tahun 2022 dan diubah dengan PMK 81 tahun 2024. Ini coba saya bacakan secara pelan-pelan, perlahan aja ya. Yang pertama yaitu pembelian dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta, tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah. Jadi kalau misalnya kawan pajak instansi pemerintah punya belanja ya 1.500.000, jawabannya yang tidak dipungut PPh pasal 22 maupun PPN sebenarnya. Kalau 2 juta 1 atau 2 juta 100 rupiah dipungut nggak? Jawabannya tetap dipungut karena sudah melebihi 2 juta. Jadi batasnya yang tidak dipungut PPh adalah 2 juta. Kalau belanjanya 2 juta dipungut atau tidak? Jawabannya tidak. Gitu ya. Mulainya 2 juta 1. Karena di sini bahasanya paling banyak 2 juta. Dan tidak termasuk PPN. Jadi perhatiin lagi nih kawan pajak, kalau misalnya nih kwitansinya udah termasuk PPN ya, dipungutnya itu nantinya ke yang dipungut
sudah termasuk PPN. Kan biasa gitu ya. Iya, iya. Ada PPN di dalamnya ya. Itu dikeluarin dulu. Nah, nanti perhitungannya ini kita nggak jelasin di Iya. sini sebenarnya, tapi kurang lebih perhitungannya adalah 100 dibagi 111 dikalikan dengan nilai yang Harga barang. dibayarkan, nilai kwitansi yang termasuk PPN. Nanti dapat DPP, ya dasar pengenaan pajaknya, baru tahu nih, oh dasar pengenaan pajaknya ternyata 1,8 Iya. juta, berarti tidak dipungut PPh pasal Oke. 22. Dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah. Iya. Nah ini sering ya, kadang nakal. Nah, jadi ini sering ya kalau misalnya 500.000, totalnya kan 2.500.000 Iya. ya Son. Kalau ternyata satu transaksi dipecah sama rekanannya. Nah, sehingga tidak dipungut. Iya. Ya kan kalau 500.000 per transaksi kan tidak dipungut PPh pasal 22 Iya, ya Son ya. benar. Nah, tapi kenyataannya sebenarnya transaksinya 7.500. Iya. Nah, kalau kayak gitu kondisinya, kawan pajak ini juga jangan kerjasama juga nih sama rekanannya ya. Iya. Tetap harus tegas ya, Benar. lakukan komunikasi yang baik supaya nantinya tetap dipungut ya PPh pasal 22-nya untuk satu transaksi yang tidak dipecah-pecah. Oke, lalu yang kedua, transaksi yang tidak dipungut PPh pasal 22 adalah pembelian barang dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Biasanya ini untuk daerah ya, daerah instansi pemerintah daerah ataupun pusat. Mereka sudah kalau belanja apakah tiket pesawat atau yang lain ini didahulukan dulu pakai kartu kredit pemerintah. Lalu yang ketiga adalah pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos, air dan listrik. Yang keempat adalah pembelian barang ini yang jadi pertanyaannya tadi dan ini jawabannya. Pembelian barang menggunakan dana BOS, BOP PAUD atau BOP lainnya. Jadi udah jelas ya dari sini ya, diatur juga kalau misalnya belanja pakai dana BOS, terus BOP PAUD dan atau BOP lainnya, ini jawabannya tidak dipungut PPh pasal 22. Ya, sudah jelas ya kawan pajak. Lalu yang kelima adalah pembelian gabah atau beras. Yang keenam, yang tadi nih disinggung sama Atterson sendiri, yaitu pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi SKED atau surat keterangan yang kami terbitkan, SKED PP 23 atau PP 55. Yang ketujuh yaitu pembelian barang dari WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi SKB. SKB ini apa? SKB ini surat keterangan bebas nih kawan pajak. Jadi kalau misalnya nih pemungut PPh pasal 22 impor atau misalnya PPh pasal 22 atau PPN, lalu rekanan berhasil nih ngasih SKB atau surat keterangan bebas dari pemotongan atau pemungutan, wajib pajak instansi pemerintah tidak wajib untuk memungut ya pajak tadi ke ke rekanannya ya, karena tidak atau dibebaskan dari pajak. Lalu yang terakhir adalah pembayaran, sebenarnya yang disinggung tadi sih, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Jadi udah aku jelasin sih tadi ini yang terkait marketplace, toko retail daring, siplah dan lain-lain. Jadi kawan pajak bisa mungkin dengerin lagi ya minit-minit yang sebelumnya untuk pengecualian. Nah itu dia garis besar pengecualian untuk PPh pasal 22. Ya. Oke, jadi mungkin itu aja kali Bang Daniel ya pembahasan kita kawan pajak. Jadi itulah kira-kira isu-isu yang terkait dengan kewajiban perpajakan instansi pemerintah yang kita soroti hari ini gitu ya saat ini. Nah, bagi kawan pajak yang juga memiliki permasalahan nih terkait kewajiban perpajakan gitu ya, bisa menghubungi atau bisa lihat kanal saluran komunikasi DJP di media sosial itu dari @ditjenpajakri dan juga @pajak_kabanjahe untuk bertanya-tanya gitu ya seputaran terkait dengan perpajakan. Instagram ya Son ya? Instagram, betul, Instagram. Oke. Nah, jadi sebelumnya nih untuk media sosial kita ya sebenarnya kawan pajak Ditjen Pajak ini tidak menerima DM. Tidak menerima DM. Jadi kalau mau nanya-nanya boleh ke @pajak_kabanjahe, pajak_kabanjahe atau pajak.go.id. Oke. Ya. Oh gitu. Oke, baiklah kawan pajak. Jadi sekian pembahasan kita terkait dengan kewajiban perpajakan ya instansi pemerintah. Ya. Jadi kami mohon maaf atas kesalahan dalam penuturan kami ya. Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat berguna bagi kawan pajak sekalian. Nah, tadi di pembukaan Bang Daniel udah memulai dengan pantun. Jadi sekarang saya coba untuk menutup dengan pantun juga kawan pajak gitu ya. Oke, ke taman bunga memetik melati. Cakep. Harumnya wangi tercium melekat. Artinya Kami pamit undur diri, pajak kuat, APBN sehat. Sampai jumpa.